dakwaannya ada di tangan dia, tulisannya pertama atau kedua, bukan prima subsidia. Tolong bacakan, kasihkan ke wartawan, Mas. Baik. Jadi ada di tangan majelis hakim. Majelis tadi sudah. Itu sangat prinsip berbeda sama Sebentar. Tadi sudah saya dengarkan. Tadi mau saya dengarkan setelah itu baru mau saya setelah bahwa dakwaannya adalah alternatif atau jadi bukan primer subsidiar tapi pertama atau kedua. Ya. Oke. Baik yang mulia, sekalipun dengan dakwaan alternatif dengan pemasangan alternatif tersebut, ya seharusnya di situ adalah ditunjukkan bukti-bukti dan itu bahwa apakah memang penyusunan tersebut ini sudah sesuai. Menurut pendapat hemat saya, kalaupun juga memang itu didahulukan pasal 162 yang seharusnya itu dia dipasang di alternatif kedua, maka sesungguhnya di sini juga ada kelemahan-kelemahan yang itu saya nilai bahwa ini sudah bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Hak-hak terdakwa dalam konteks ketika itu dinilai ada namanya suatu keraguan-raguan. Ya keraguan-raguan inilah yang sebenarnya harus menentukan di mana terdakwa itu tidak mendapatkan suatu kepastian, apalagi itu ditangani oleh penasihat hukumnya. Yang tidak memberikan suatu pernyataan hak-hak terdakwa itu untuk membela dirinya. Sehingga di sini yang saya khawatirkan adalah, dan ini juga bukan menjadi kekhawatiran, tapi ini menjadi adalah suatu pendapat saya. Kalau memang itu adalah suatu bentuk keraguan-raguan yang itu betul-betul didakwakan dalam di sini, maka di sini berlaku asas in dubio pro reo. Jadi artinya, kenapa? Kalau terjadi dalam dakwaan ini membingungkan, terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyusun apakah perbuatan ini sesuai dengan tidak. Apakah perbuatan ini sebagaimana diatur dengan pasal 143 yang itu memenuhi syarat formil dan material, yang itu dari lebih detail lagi itu adalah apakah sesuai dengan cermat, jelas dan lengkap. Implikasi daripada ini sebaliknya, justru di sini lahir atau suatu pendapat yang memang saya nilai di situ adalah ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan suatu peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Demikian. Jadi menurut ahli, walaupun dia maupun dakwaan kedua, dakwaan pertamanya lebih rendah tuntutannya, dakwaan keduanya itu adalah lebih tinggi. Menurut pendapat ahli simpulkan harusnya yang lebih tinggi dulu baru lebih rendah begitu. Ya. Oke, terima kasih ahli. Saya mau bicara tentang unsur 162. Ya. Fakta persidangan berdasarkan juga keterangan ahli pertambangan Prof. Abrar yang sudah kami periksa minggu lalu. Pasal 162 menyatakan ada unsur merintangi. Bahkan pendapat daripada ahli pertambangan menyatakan harusnya 162 ini berlaku bagi orang yang punya sertifikat, dan sertifikatnya ada IUP dan lain-lain. Bagaimana uraian unsur 162 menurut pendapat ahli? Baik yang mulia. Jadi konteks urutan dari pasal 162 ini ada di situ kata-kata setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan di wilayah IUP. Tetapi yang sebenarnya saya ingin tekankan, saya ingin jelaskan bahwa kaitannya dengan konteks 162 di mana di sini fungsi dan tugas tanggung jawabnya KTT di situ dia melaksanakan. Apakah dia memang betul-betul melaksanakan itu konteks di luar IUP-nya? Kalau memang itu dia lakukan di konteks IUP-nya, silakan. Itu mungkin ada kesengajaan atau mensreaan di dalamnya bahwa sengaja dia menghalang-halangi. Tetapi sebaliknya dan fakta yang terjadi adalah ternyata dia mematok itu dan memasang pelang dan batas-batas yang berada di wilayah IUP-nya. Logika sederhana saya, bagaimana mungkin seseorang itu dia dikatakan melanggar IUP-nya sendiri, sehingga ini bertentangan. Artinya dalam pasal-pasal tersebut itu terjadi kesesatan dalam penafsiran yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks 162. Demikian. Oke, dakwaan keduanya adalah pasal 78 junto 55 di Kehutanan. Di sini unsur yang paling ditekankan di sini menduduki. Pada faktanya pagar itu diletakkan, ya habis diletakkan ditinggal, nggak dijagain, nggak ditaruh orang sebagai penjaganya lah kira-kira begitu. Dan patok ini, pagar ini ditaruh nggak sampai sebulan, ya. Setelah itu dicabut pagarnya, ya kan, baru terjadi laporan dan lain-lain. Dalam hal unsur menduduki dengan fakta persidangan seperti itu, bagaimana pendapat ahli terhadap terangan 78 junto 50? Baik, yang menarik adalah frasa menduduki ini. Kalau kita membaca sederhana dalam KBBI itu adalah mendiami, kemudian
termasuk juga dengan menempati itu secara terus-menerus. Kalau makna yang dikatakan bahwa dia menduduki sesungguhnya itu tidak masuk dalam konteks tersebut. Ya. Semata-mata tugas dan tanggung jawab yang disatukan di sini dia melaksanakan undang-undang, memasang patok ataupun juga batas itu tidak boleh dikatakan dia menduduki dan tidak punya kaitan dengan konteks perbuatan yang nyata dalam fakta persidangan fakta lapangan yang akan terjadi yang itu dilakukan oleh apa yang dituduhkan kepada terdakwa. Sehingga menurut hemat saya adalah frasa itu sama sekali tidak bisa atau tidak kena dengan konteks pasal yang disebut dengan menduduki sebagaimana didakwakan atau dituduhkan kepada terdakwa. Demikian ya. Oke, satu lagi nih ahli. Fakta persidangan adalah Direktur Utama memerintahkan KTT. KTT memerintahkan bawahannya terdakwa pertama Marcel untuk menunjuk titik, ya, untuk memasang patok. Marcel ke lapangan dia tunjuk ini wilayah kita berdasarkan peta dan lain-lain. Ini wilayah kita. Akhirnya yang pasang bukan Marcel, yang pasang bukan awak terdakwa ini, tapi yang pasang orang lain nih. Ya, yang pasang orang lain. Ya, yang masang perintangan ini. Menurut ahli, ya, yang perintahin siapa, yang menunjuk titik siapa, yang melaksanakan siapa. Bagaimana pendapat ahli mengenai fakta persidangan ini? Ya, baik yang mulia, saya fokus kepada kepentingan KTT itu sendiri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga apapun yang mereka lakukan di situ semata-mata memang tugas sebagaimana dia bahkan dalam keputusan menteri dalam keputusan SDM itu sendiri dalam 1827 ya, dan juga diikuti dengan Kependidikan Negara 185. Konteks di sini dia memasang, lagi-lagi saya menyatakan yang mulia secara tegas, semata-mata dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan melaksanakan perintah undang-undang. Jadi apapun di situ konteksnya tanpa disadari atau tidak, tanpa disuruh atau tidak itu sudah menjadi bagian. Di mana di situ fungsi KTT-nya lagi lebih eksplisit bahwa dia dapat menyuruh lagi dalam konteks ini adalah supaya dibatasi, supaya ditentukan di mana batas-batas iup yang mereka lakukan tugas dan itu masuk dalam konteks wilayah iupnya. Demikian. Di dalam hal perintangan, dibuatnya patok ini katanya untuk merintangin. Fakta persidangan adalah walaupun patok sudah dibuat, tetap aja pelapor PT Posisian masih bekerja. Ya, bahkan masih drop makanan, masih kerja pengerasan jalan dan lain-lain. Sementara di dalam dakwaan ini diuraikan karena ada perintangan ini timbul juga kerugian. Tapi fakta persidangan, walaupun ada patok ini, gara-gara patoknya masih bisa mobil lewat, masih bisa bekerja karena jalannya sudah terbuka. Ya, bagaimana pendapat Anda mengenai unsur uraian perintangan itu padahal masih ada kerja? Perintangan bikin mereka tidak bisa kerja padahal masih kerja. Bagaimana pendapat Anda? Baik ya, pendapat saya yang mulia justru di situ pemilik iup yang rugi. Ya, di situ ruginya secara material pun juga dengan secara ketentuan undang-undang. Yang mana di situ adalah memang betul-betul KTT yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di situ untuk melindungi kepentingan termasuk operasional yang berada di wilayah iupnya. Sehingga menurut saya hadirnya juga justru ini sebaliknya yang terjadi pelanggaran, justru yang dituduhkan pelanggar itu adalah orang yang keluar masuk di wilayah iup yang sudah mempunyai legitimasi dari negara. Sehingga dengan demikian justru perbuatan melawan hukumnya ini dilakukan oleh pihak yang selalu lalu-lalang di dalam konteks wilayah itu tersebut. Demikian. Oke, satu lagi. Terkait dengan pasal, dalam hal ternyata dalam proses kan ada hak si tersangka untuk pada saat diperiksa untuk diterangkan terkait dengan pasal apa yang disangkakan, termasuk pada saat pemeriksaan saksi-saksi juga diuraikan di dalam BAP pasal apa yang harus disangkakan. Nah ternyata dalam proses pelimpahan perkara di pengadilan ada penambahan pasal. Berarti kan ini ada hak tersangka yang dihilangkan. Nah, menurut pendapat ahli dalam hal ini, bagaimana BAP yang ternyata di dalam BAP tersebut tidak diuraikan mengenai pasal yang kemudian ditambah di dalam dakwaan? Menurut pendapat hemat saya bahwa ini bagian juga di pelanggaran hak-hak terdakwa. Sehingga dia wajib mengetahui, ya kalau kita pahami dan dakwaan itu perbuatan-perbuatan apa saja yang dituduhkan. Sehingga implikasinya ini dapat sekali mempengaruhi dakwaan itu adalah cadas atau gugur.
haknya terdakwa itu wajib dia tahu, karena bagaimanapun juga dia diberi hak dalam kuhap itu. Sebagaimana yang kalau memang dituduhkan dia melakukan pasal apa dan perbuatan apa, dan wajib dibuktikan melalui hukum pembuktian. Sehingga konteksnya di sini dia betul-betul kalau memang ada haknya, berarti suatu abuse of power lagi kita lihat. Ada pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penegak hukum. Dalam hal kan di sini pelapornya adalah petty possession. Ya. Kemudian barang bukti yang disita dia laporkan mengenai pasal 162 Undang-Undang Pertambangan. Ini untuk pasal 50. Ya. Ternyata barang bukti yang diajukan oleh petty possession adalah anggaran dasar perusahaan. Ya. Kemudian kiub yang bukan kiub di tempat kejadian perkara. Ya. Kemudian izin-izin yang tidak ada hubungannya Ya. dengan perkara ini. Ya. Bagaimana menurut pendapat Ali? Ya. Dilihat dari kualitas Ya. atau kuantitas bukti Ya. itu sendiri. Baik, saya menjawab ya. Sesungguhnya memang perbuatan-perbuatan itu yang harus dibuktikan dalam konteks pembuktian itu mempunyai korelasi, mempunyai juga dengan hubungan, mempunyai perbuatan, lokasi, tempus dengan yang termasuk juga dengan tempus dan lokus. Perbuatan-perbuatan ini harus sesuai. Kalau tidak sesuai itu pasti dapat merugikan terdakwa itu sendiri. Sehingga yang khawatir di sini terjadi lagi terjadi abuse of power. Yang itu harus konteksnya betul-betul harus berkesinambungan dan harus relevansi perbuatan apa yang dilakukan dan hubungan apa yang implikasi dilakukan oleh dengan terdakwa betul-betul dilakukan atau tidak. Oleh karena itu harus dibuktikan karena implikasi daripada perbuatan ini sangat merugikan terdakwa. Demikian. Nah, tadi juga berdasarkan ketentuan yang sudah dijelaskan tadi ya, terkait dengan pasal. Dalam hal ternyata dalam proses penyelidikan tidak ada pasal 55. Ya. Tetapi kemudian di dalam dakwaan ada pasal 55, bagaimana menurut pendapat Ali terkait itu? Harusnya dalam pemeriksaan itu disebutkan dari awal supaya dia memahami perbuatan apa yang dia lakukan. Ini bahaya kalau itu tidak disebutkan dan itu tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan apa yang dia langgar. Ini bahaya. Bahayanya tadi itu memang jadi implikasinya kepada si terdakwa. Sehingga kalau punya konteks terdakwa ini seharusnya dari awal itu sudah ditemukan dulu perbuatan-perbuatan apa yang itu didudukan dengan konteks analisis, ada norma, ada fakta, dan norma menguji fakta. Kalau ini saya lihat adalah fakta menguji norma. Inilah yang betul-betul merupakan suatu kesesatan dalam berpikir untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilakukan memang kalau betul-betul terjadi kepada terdakwa. Ya. Ya.